sesuai dengan rukun iman yang 6 itu. Nah, iman ini bisa dikembangkan, diperkuat dengan amal ibadah. Semakin kuat amal ibadah seseorang, semakin kuat imannya. Semakin semangat, semakin tinggi dan langgeng amal ibadah seseorang, semakin tumbuh subur iman seseorang. Dan itu akan menentukan tingkat ketinggian kemuliaan nanti di akhirat. Oleh karena itu tidak ada alasan buat kita tanpa usaha dengan keras hari demi hari, waktu demi waktu, dengan menjaga iman kita. Jadi iman itu harus dijaga. Semua nikmat Allah itu harus dijaga dan dipelihara. Diairi dengan ibadah, dipupuk dengan ibadah demi ibadah, plus juga dijaga jangan sampai ada penyakit hama-hama yang menyerang tanaman iman yang tumbuh di hati kita. Dari semua bentuk penyakit, apa itu? Sombong, ujub, riya, takabur, marah yang tidak pada tempatnya, itu semuanya bisa menjadi penyakit iman, memperkecil, memperlemah iman. Hadis 117, bab akhiru ahli dari khurujan, bab orang yang terakhir keluar dari neraka. Nah, ini orang yang terakhir keluar dari neraka. Tidak bisa berita ini diambil dari wartawan mana saja, nggak bisa, koran apa saja nggak bisa. Ini menyangkut wahyu yang gaib. Nah, ini jadi mahalnya Al-Quran dan hadis tidak bisa dinilai dengan uang. Dengan ilmu-ilmu ini sehingga kita bisa memanage iman kita, menata iman kita, memprogram prospek masa depan akhirat kita. Hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ini dulunya itu sebelum Islam hidupnya sehari-hari dengan kambing, mengembala kambing-kambingnya itu. Masih muda. Setelah itu mengetahui, mendengar ada seorang Rasul, seorang Nabi, lalu dia ingin tahu, ingin mendengarkan. Setelah itu dia masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam begitu amat sangat mencintai Rasulullah, sehingga Abdullah bin Mas'ud ini orang yang dibiarkan oleh Rasulullah keluar masuk di rumah beliau. Nah, sahabat yang paling mengetahui turun-turunnya ayat Al-Quran dan sahabat yang paling mengetahui seluruh Nabi, rahasia Nabi selain dari istri beliau, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud, yang dulunya hidup bersama kambingnya, setelah masuk Islam menjadi orang yang hari-hari hidup bersama manusia yang terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berusaha untuk melayani Rasul itu sekuat tenaga. Ini Abdullah ibn Mas'ud, jadi orang yang paling mengerti tentang wahyu. Ini Abdullah ibn Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud bersabda, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabda Nabi? Ini sesungguhnya aku la'alamu, sungguh orang yang paling mengetahui akhir ahli nari, ahli neraka,
khurujan keluar, minha daripadanya. Jadi kata beliau, akulah orang yang paling mengetahui siapa orang-orang yang terakhir keluar dari neraka. Nah, ini menjadi pelajaran, jangan sampai kita mendekati kepada mereka, apalagi jadi mereka. Sebab sudah berapa ribu tahun mereka dalam neraka, hanya Allah yang Maha tahu untuk ukuran tahun di bumi. Wa akhirah, dan orang yang terakhir, ahli jannati, penghuni sorga, ahli sorga, dukhulan, masuk. Dan akulah orang yang paling mengetahui orang yang terakhir masuk surga, yaitu rajulun, seseorang, yakhruju, keluar, minan nari, dari neraka, katwan, dengan merangkak, merangkak. Fayaqulu, maka berfirman Allah, idhab, pergilah kamu, fadkhul, dan masuklah kamu, al-jannata, ke dalam surga. Mereka ini orang-orang yang baru dikeluarkan dari neraka yang terakhir oleh malaikat yang bertugas untuk mengeluarkan mereka atas perintah Allah. Fayatiha, maka ia datang ke dalam, kepada surga. Fayukhayyalu, lalu dikhayalkan ilahi, kepadanya, annaha, sesungguhnya surga itu, mal'a, telah penuh. Nah, jadi saat menuju surga itu bayangannya, karena merasa terakhir, ini di bayangannya surga telah penuh. Fayarji'u, maka ia kembali menghadap Allah. Fayaqulu, maka ia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku. Asalnya ya Rabbi, ia-nya dibuang menjadi ya Rabb, wahai Tuhanku. Wajadtu, aku jumpai, wajadtu, aku dapati, kembali pada surga. Wajadtuha, aku dapati surga itu, mal'a, telah penuh, ya Allah. Fayaqulu, maka berfirman lagi Allah, idhab, pergilah, fadkhul, maka masuklah, al-jannata, ke surga. Fayatiha, maka ia pun datang lagi ke surga. Fayukhayyalu, maka dibayangkan, dikhayalkan. Khayal itu dari bahasa Arab, khayal, mengkhayal, itu dari khayyala, yukhayyalu. Cuma asalnya khayyala jadi khayala, karena kalau orang Indonesia mengkhayal kan kayak diringankan mengkhayal. Fayukhayyalu, maka dibayangkan atau dikhayalkan ilahi, kepadanya, orang yang akan masuk surga yang terakhir itu, annaha, sesungguhnya surga itu, mal'a, telah penuh. Fayarji'u, maka ia pun kembali lagi kepada Allah. Fayaqulu, maka ia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wajadtuha, aku dapati surga itu, mal'a, telah penuh, ya Allah. Fayaqulu, maka berfirman lagi Allah, idhab, pergilah, fadkhul, maka masuklah, al-jannata, ke surga. Fa innalaka, maka sesungguhnya bagimu, mithlad dunya, seperti
dunia, wa asyrata dan 10 amsalha kelipatannya. Nah, jadi yang terakhir itu dipersilakan oleh Allah masuk surga yang keindahan surganya itu 10 kali kelipatan indahnya dunia. Nah, coba. Kalau indahnya dunia untuk di kota Malang, dalam kedudukan itu wali kota, kemuliaan wali kota, mobilnya wali kota, rumahnya wali kota, depositonya Pak Wali Kota. Itu orang yang paling terakhir masuk surga itu 10 kali lipat dari kekayaan, kemuliaan, keindahan mobilnya dan semua kekayaan Pak Wali Kota. Kalau untuk tingkat di Indonesia, ya Pak Presiden, itu. Pak Presiden. Jadi 10 kali lipat kekayaan Pak SBY, kedudukan Pak SBY, kemuliaan Pak SBY, itu surga yang paling atau kata Allah, innalaka sesungguhnya bagimu mithla seperti asyarati 10 amsalin dunia, misalnya dunia. Jadi 10 kali lipat dunia, kemuliaannya, kekayaannya, kemewahannya. Fayaqulu, maka dia orang itu berkata, tashon, engkau ya Allah menertawakan atau mengejek atau apa minni dari aku. Jadi dikiranya hanya sekedar untuk main-main saja. Firman Allah seperti tadi, kamu akan memiliki 10 kali kelipatan dunia. Tashon minni, engkau mengejek aku ya Allah, engkau menertawakan aku ya Allah, itu. Au tadhaku minni, atau engkau menertawakan aku ya Allah. Padahal wa antal maliku, engkau adalah raja yang sesungguhnya, malik raja yang sesungguhnya. Nah, saking enggak percayanya, aku derajatku koyok ini mlebu neraka sakmene suwene, kok bisa menikmati surga yang 10 kali lipat kenikmatan, kesenangan, kemewahan kekayaan dunia? Masa iya? Gitu. Nah, saat Rasulullah bercerita seperti itu, kata si rawi, falaqad ra'aitu, maka sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika, tertawa, hatta sehingga badat nampak nawajiduhu gigi gerahamnya. Rasulullah tertawa menceritakan tentang orang ahli neraka yang terakhir dari neraka, terakhir masuk surga. Saking gak percaya kayak Allah seperti itu dan kegembiraan seperti itu, kayak musafir seperti itu, sampai Nabi tertawa. Wakana, dan adalah yukalu, dikatakan, ada pemberitahuan kepada dia, nah, yang tidak percaya sama Allah tadi, zalika itu adna, yang paling bawah, adna yang paling rendah, al-lil jannati penghuni surga, manzilatan tempat tinggalnya. Nah, coba. Jadi surga yang paling kelas ekonomi
kenikmatan, keindahan, kemuliaan, kebahagiaan mereka itu 10 kali lipat kemewahan dunia. Itu yang paling minim. Oleh karena itu monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng ya, monggo berjuang mati-matian ya, mati-matian, berjuang mati-matian membentuk diri kita menjadi hamba Allah yang paling bertakwa, membentuk diri kita hamba Allah yang paling soleh, membentuk diri kita menjadi orang yang paling dekat dengan Allah. Dengan apa? Melaksanakan seluruh perintah Allah yang diajarkan oleh Rasulullah dengan sekuat tenaga, mati-matian berusaha semasa hidup di dunia yang singkat ini, kerja keras mati-matian untuk membentuk diri kita menjadi orang yang paling tekun beribadah, paling taat dalam beribadah, paling sabar dalam ibadah dengan langgeng. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam melaksanakan seluruh pengabdian kita kepada Allah, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan doa-doa kita, dan semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita sejak akhir pada hari ini dan sampai akhir hayat kita. Semoga kapan Allah mengambil kita, ini doa kita ini diamini oleh para malaikat dan akan dijawab dan dikabulkan Allah. Semoga pada saat Allah mengambil kita, pada saat itu posisi iman kita yang paling tinggi, hati yang paling bersih, dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini